Hai Fluffy, ketemu lagi dengan aku Kasih. Hari ini Fluffy Kasih mau bikin resep oseng-oseng putren yang enak banget. Jadi aku bikin resep ini gara-garanya kemarin tuh pergi kondangan. Terus habis itu ada menu yang satu ini. Rasanya koyo enak banget. Terus tak rasa-rasa bumbunya juga kayak simple. Makanya aku langsung mau praktekin aja di rumah. Sekarang kita siapkan dulu putrennya. Terus di sini aku mau pakai dada ayam. Bisa juga misalnya Fluffy mau pakai bagian lain. Yang penting ayam tanpa tulang ya, atau ayamnya di fillet. Nah, ini mau kita potong-potongnya kecil-kecil, boleh mau serong-serong ataupun mau kotak-kotak ya boleh, sesuai Fluffy di rumah aja. Kalau aku hari ini tak potong kecil-kecil aja kayak gini Fluffy. Kalau sudah dipotong-potong ini nggak perlu dimarinasi, jadi nanti langsung kita masak aja dengan bumbu-bumbu. Kalau sudah dipotong-potong kita sisihkan, terus kita mau siapkan untuk bumbu-bumbunya. Untuk bumbu-bumbunya di sini kita mau pakai yang rodok pepek Fluffy. Sini kita bumbu iris ya kita siapkan. Aku mau pakai godong bawang. Godong bawangnya kita potong serong-serong. Ini aku pakainya agak banyak Fluffy, biar nanti lebih wangi dan juga warna masakannya juga jauh lebih cantik. Kalau sudah dipotong-potong, ini kita sisihkan. Terus di sini aku mau tambahkan lagi lombok. Aku mau pakainya lombok rawit Fluffy. Jadi biar lebih pedes. Rasanya itu kalau nggak pedes kok yang nggak enak. Bagi Fluffy yang nggak terlalu suka pedes, nanti pakainya yang cabai gede aja atau cabai merah keriting, terus bijinya dibuang, itu kan nanti nggak terlalu pedes. Sekarang kita siapkan bumbu halusnya, ada kemiri, bawang putih, dan juga ada bawang merah. Ini mau kita haluskan, boleh pakai ulekan, atau misalnya Fluffy mau pakai blender ya boleh, saya Fluffy di rumah aja. Kalau sudah halus, nanti mau kita tumis. Kita siapkan wajan. Kemudian kalau misalnya nanti sudah panas, kita mau tambahkan minyak. Nggak usah banyak-banyak, minyaknya sedikit aja. Kita masukkan bumbunya, kita gongsong-gongsong, tumis sampai nanti aromanya wangi. Kalau sudah wangi, masukkan cabenya. Terus kita aduk-aduk. Kalau sudah matang bumbunya, kita akan masukkan terlebih dahulu ayamnya. Kita aduk-aduk. Tambahkan juga ada gula jawa, terus ada kecap manis sedikit. Kita aduk-aduk lagi, biar nanti kegongsong dulu dengan ayamnya ya. Nah ini kalau misalnya ayamnya sudah mateng, bumbunya ngeresep, baru sini kita akan masukkan putrennya. Putren itu sebentar banget matang, tapi tinggal sereng aja mateng kok. Jadi masuknya belakangan aja. Kita aduk-aduk lagi. Di sini kita tambahkan juga ada sedikit garam dan juga aku mau pakai kaldu bubuk. Kita aduk-aduk lagi. Kalau misalnya sudah mateng, rasanya udah pas, enaknya udah gurihnya, manisnya udah pas. Di sini tambahkan sedikit air. Kita masak lagi sampai nanti kuahnya asat. Kalau sudah, kita akan sajikan di meja makan. Oh ya lali, godong bawangnya belum kita masukkan. Nah, kita masukkan godong bawangnya. Kita aduk-aduk sebentar, dah begini aja. Rasanya enak, gurih, buket. Ini cocok banget Fluffy. Bisa untuk lauk makan hari-hari, atau misalnya Fluffy mau bikin acara-acara seperti arisan ataupun manten, atau nyunatin, itu bisa jadi untuk lauk prasmanannya. Terima kasih banyak ya sudah menyaksikan video Fluffy Kasih hari ini. Semoga kalian suka dan mencobanya. Dadah! Hai Fluffy, ketemu lagi dengan aku Kasih. Hari ini Fluffy Kasih mau bikin resep masakan udang yang enak banget. Kita siapkan udangnya, tadi sudah aku bersihkan bagian kotor dari punggung, terus juga dari kepala. Cuman kulitnya nggak aku buang Fluffy. Ini kita marinasi pakai garam aja, nggak usah pakai macam-macam, karena masak udang itu yang penting udangnya masih seger, mau dimasak apa aja itu rasanya enak banget. Sekarang kita siapkan untuk bumbu-bumbunya. Kita mau pakai lombok hijaunya agak banyak ya. Lombok hijau gede boleh, pakai lombok hijau keriting ya boleh. Ini mau kita iris-iris, kita tambahkan juga lombok merah keriting, kita iris-iris juga. Kalau sudah kita sisihkan, terus kita siapkan untuk bumbu halusnya, ada kemiri, kunir, cabai rawit, dan juga bawang putih, bawang merah. Bagi Fluffy yang nanti nggak mau terlalu pedas, cabai rawitnya di skip aja. Tadi kan sudah ada cabai hijau dan juga cabai merah keriting. Jadi sudah ada rasa pedasnya walaupun cuma sedikit. Ini mau kita haluskan, kalau sudah halus, ini mau kita tumis. Nah ini penghalusnya boleh pakai ulekan ataupun pakai blender ya. Saya Fluffy di rumah aja. Sekarang kita siapkan wajan, tambahkan minyak. Kalau sudah, kita akan mau tumis bumbu sudah tadi kita haluskan. Aduk-aduk lagi. Kalau misalnya bumbunya sudah mateng, sudah wangi, baru nanti kita akan masukin udangnya.
Gitu udangnya masuk, kita aduk-aduk, kita masak dulu udangnya dengan bumbu sampai nanti berubah warna ke kuning oren-orenan gitu Fluffy, atau sudah mateng ya. Ini mau kita aduk-aduk, kalau misalnya sudah berubah warna, baru nanti kita akan masukkan bumbu lainnya. Tadi kan kita udah ngirisin lombok ya, ada lombok hijau, lombok merah. Ini mau kita cemplungin kalau misalnya warnanya sudah berubah oranye. Kalau misalnya sudah seperti ini, baru kita akan masukkan, terus kita aduk-aduk lagi, kita gongsong-gongsong lagi. Di sini kita akan tambahkan juga ada bumbu-bumbu lainnya ya, ada gula merah, boleh juga pakai gula putih kalau nggak ada gula merah, sedikit aja. Tambahkan juga ada garam, dan juga misalnya Fluffy mau pakai penyedap rasa juga boleh. Kita aduk-aduk biar tercampur rata. Sekarang kita akan tambahkan air, tapi nggak usah banyak-banyak, sedikit aja, karena nanti udangnya juga ngeluarin air. Nah, kita masak, kita tutup dulu biarkan nanti bumbunya ngeresep dan kuahnya juga udah rodok susut. Nah, seperti ini Fluffy, nih warnanya cantik banget, rasanya enak, gurih dan juga pedes. Siap kita sajikan di meja makan. Kita makan pakai kuahnya, terus juga pakai udangnya, pakai nasi hangat. Wah, enak banget, apalagi udangnya gede-gede. Jadi lebih enak. Terima kasih banyak ya sudah menyaksikan video Fluffy kasih hari ini. Semoga kalian suka dan mencobanya. Yang belum subscribe, jangan lupa subscribe ya. Dadah. Hai Fluffies, ketemu lagi dengan aku Kasih. Hari ini Fluffy Kasih mau bikin resep tempe mendoan yang enak banget. Jadi tadi waktu ke pasar lihat tempe itu masih bagus-bagus, aku beli dan aku mau bikin untuk camilan di rumah. Ini karena tempenya lebar-lebar banget, Fluffies mau aku potong menjadi 2 bagian aja ya. Jadi kalau misalnya Fluffies nggak mau dipotong ya nggak apa-apa. Untuk bumbunya di sini kita siapkan ketumbar, bawang putih dan juga ada kemiri. Nah, untuk kemiri dan ketumbarnya itu wajib banget untuk disangrai biar nanti aromanya wangi banget. Kemudian kita tambahkan bahan lainnya. Di sini kita siapkan ada daun bawang, kita iris-iris. Kalau sudah kita sisihkan. Kemudian ini bumbunya kita masukkan ke dalam wadah. Kemudian kalau sudah di sini kita tambahkan tepung terigu. Nah, di sini juga kita akan tambahkan lagi garam, penyedap rasa, kemudian tambahkan air. Nuang airnya dikit-dikit dulu aja Fluffies, biar nanti nggak keenceran. Jadi lebih baik kita tuang dikit-dikit sampai nanti kita dapat tekstur yang agak creamy gitu Fluffies. Nah, kurang lebihnya seperti ini Fluffies. Ini sudah, sekarang kita masukkan daun bawangnya. Kita aduk-aduk lagi, kalau sudah tercampur rata, baru nanti kita ambil tempenya satu-satu kayak gini. Kemudian kita balut dengan tepungnya. Nah, tadi sambil aku bikin adonan, sudah aku siapkan minyak yang sudah panas. Kemudian sekarang kita akan goreng tempenya. Nah, karena mendoan itu kan gorengnya nggak usah lama-lama, karena teksturnya itu mestinya masih basah-basah gitu Fluffies, masih mendo-mendo. Mendo itu kalau di Jawa itu artinya belum mateng banget. Nah, seperti ini aja Fluffies. Ini sudah cukup, ini mau kita angkat. Ini mau kita sisihkan, kemudian kita akan goreng lagi sisanya. Gorengnya nggak usah banyak-banyak karena wajannya itu nggak muat Fluffies. Jadi 3-3 aja. Nah, kalau misalnya Fluffies nanti mau bikin mendoan, diusahakan minyaknya itu yang banyak biar nanti tekstur mendoannya itu lebih cantik. Nah, cara gorengnya juga sama seperti tadi. Ini kita bolak-balik, nggak usah lama-lama, sebentar aja udah mateng. Nah, seperti ini aja Fluffies. Ini tempe mendoannya sudah cukup dimasaknya. Ini sekarang kita angkat, kita sisihkan. Udah jadi tempe mendoan kita hari ini. Ini cocok banget untuk teman cemilan sore hari ataupun pagi hari. Kalau di tempat Fluffy Kasih di Jawa itu biasanya maknya itu pakai sambal kecap, tapi juga bisa pakai lombok rawitnya plus lombok rawit. Itu enak banget. Terima kasih banyak ya sudah menyaksikan video Fluffy Kasih hari ini. Semoga kalian suka dan mencobanya. Yang belum subscribe, jangan lupa subscribe ya. Dadah. Hai Fluffies, ketemu lagi dengan aku Kasih. Hari ini Fluffy Kasih mau bikin resep jangan bening godong katuk yang enak banget. Ini rasanya seger, apalagi nanti misalnya kita mau bikin tempe mendoan atau tempe goreng kering, itu juga enak banget. Tahu goreng pun enak banget. Nah, ini godong katuknya masih seger-seger banget nih, mau kita ambil bagian daunnya aja. Untuk bagian batangnya kita buang ya.
Nanti setelah diambilin bagian daunnya, nanti kita cuci sampai benar-benar bersih. Kalau sudah bersih, kita sisihkan dulu. Terus kita siapkan untuk bahan tambahannya. Untuk bahan tambahannya di sini nanti aku mau pakai oyong dan juga ada wortel Flavis. Jadi sayurannya lebih komplit banget. Untuk oyongnya di sini sudah aku buang bagian yang kasar-kasarnya. Yang oyong itu kan bagian kulitnya suka ada yang kasar tuh. Nah itu kita buang. Kemudian kita mau bulat, kita potong-potong. Potong-potongnya boleh miring kayak gini, ataupun misalnya Flavis mau bunder-bunder itu juga boleh banget. Saya Flavis di rumah aja motongnya model kayak gimana. Kalau sudah dipotong-potong, di sini kita siapkan lagi ada wortel. Ini udah kesukaan anak-anak juga. Kalau ada wortel tuh pasti lebih lahap nanti maknya. Kita potong tipis-tipis aja kayak gini Flavis. Kalau sudah dipotong-potong, kita sisihkan. Terus kita mau siapkan untuk bumbunya. Untuk bumbunya di sini aku mau tambahkan lombok merah keriting sedikit karena hari ini aku nggak mau nyambel Flavis. Jadi aku tambahkan sedikit lombok. Biasanya kan ini jodohnya udah pakai sambel, terus maknya pakai tempe goreng, itu udah cocok banget. Nah, karena aku lagi males nyambel, jadi langsung tak cemplungin cabai aja. Kemudian di sini kita tambahkan juga kencur. Nih rasanya wajib ada kencur ya. Kalau jangan bening itu wajib ada kencur. Kalau misalnya Flavis sukanya yang pakai kunci, itu juga boleh banget, nggak apa-apa. Kemudian di sini kita siapkan juga ada bawang putih. Bawang putihnya kita iris-iris, terus juga ada bawang merah. Kita iris-iris juga. Nah, kalau semuanya sudah siap, nanti kita siapkan air. Tadi sudah aku masak sambil racik-racik, sudah aku didihkan air. Jadi begitu selesai racik-racik, airnya sudah mendidih. Nah, ini mau kita cemplungin di dalam air mendidih. Kemudian di sini tambahkan juga godong salam biar makin wangi. Tambahkan juga garam dan gula jawa. Untuk jangan bening kayak gini tuh nggak pakai penyedap rasa apapun ya. Nanti rasanya itu jadi nggak enak, kurang seger. Sekarang kita masukkan wortelnya terlebih dahulu. Kemudian kalau misalnya sudah empuk wortelnya, baru masukkan oyongnya, aduk-aduk, terus masukkan godong katuknya. Kita aduk-aduk lagi, biarkan nanti sampai sayurannya mateng. Aku sukanya yang masih hijau royo-royo kayak gini Flavis. Jangan lupa biar makin wangi dan juga makin gurih, tambahkan berambang goreng. Ini tadi aku goreng sendiri jadi lebih seger gitu rasanya. Udah siap kita sajikan di meja makan. Ini tinggal kita goreng tempe ataupun goreng tahu. Terima kasih banyak sudah menyaksikan video Flavikasi hari ini. Dadah. Hai Flavis, ketemu lagi dengan aku Kasih. Hari ini Flavikasi mau bikin resep masakan ikan yang enak banget. Ini resepnya simple, kita pakai bumbu yang simple dan juga masaknya nggak terlalu ribet banget. Kita siapkan ikan, aku pakainya ikan kembung. Flavis bisa juga pakai ikan yang lain seperti ikan tongkol, ataupun pakai ikan tenggiri, ataupun pakai ikan gurame. Atau misalnya Flavis punya selera ikan lain ya boleh. Ini kita marinasi dulu pakai garam dan juga ada air asam jawa. Jadi asam jawa terus ditambahkan air, terus dibesek-besek, terus diambil airnya. Sekarang kita siapkan untuk bumbu-bumbunya ya. Untuk bumbu-bumbunya kita mau pakai yang simple banget Flavis. Kita cuma pakai bawang merah, bawang putih. Kita iris-iris, nanti kita juga tambahkan lombok dan juga tambahkan tomat biar nanti makin seger banget. Untuk lomboknya di sini aku mau pakai lombok yang merah dan juga yang hijau gede ya. Kalau misalnya nanti Flavis mau lebih pedas kayak aku, karena aku suka itu pedas Flavis, kita tambahkan lombok rawit sesuai dengan selera Flavis di rumah. Tapi Flavis yang gak suka pedas, ya wis pakainya yang lombok merah gede aja atau sama yang hijau gede itu nggak terlalu pedas banget Flavis. Kemudian kalau sudah kita siapkan tomatnya, kita pakai tomat hijau. Kalau nggak ada tomat hijau yang merah pun ya nggak apa-apa. Biar nanti makin seger nih, karena aku punya dua-duanya. Jadi aku pakai semuanya. Sekarang kita mau goreng terlebih dahulu ikannya ya. Kita siapkan wajan, tambahkan minyak. Kalau sudah panas, kita mau goreng ikan yang tadi sudah kita marinasi pakai garam dan juga pakai asam jawa. Jangan lupa kalau misalnya nanti bagian bawahnya sudah agak kering, kita balik. Misalnya untuk goreng-goreng ikan kayak gini nggak usah sering-sering dibalik, cukup 1-2 kali aja udah cukup Flavis. Apalagi kalau untuk ikan kembung kayak gini, itu kan dagingnya agak tebel, jadi nanti nggak cepet hancur.
Ini sudah mateng, warnanya juga udah cantik banget. Rasanya kayak gini aja udah enak dan juga gurih Fluffy. Apalagi nanti kita mau masak pakai bumbu-bumbu tadi, makin gurih lagi. Sekarang kita siapkan tadi minyak untuk numis bumbu-bumbunya ya. Pertama-tama kita akan masukkan terlebih dahulu bawang brambangnya. Kita oseng-oseng, biarkan nanti sampai nanti aromanya wangi banget. Kalau sudah wangi dan juga sudah agak layu, kita masukkan lomboknya. Untuk tomat nanti belakangan aja Fluffy. Kita tumis dulu bawang brambang dan juga lomboknya sampai nanti wangi. Kalau sudah wangi, baru di sini kita akan tambahkan lagi air. Air udah masuk, di sini kita tambahkan lagi ada gula, garam. Aku pakai kecap manis sedikit Fluffy, terus tambahkan penyedap rasa misalnya Fluffy mau lebih gurih lagi. Kita aduk-aduk biarkan nanti sampai mendidih. Kalau sudah mendidih masukkan ikannya. Nah ini apinya kita kecilin, kita masak pakai api kecil aja biarkan nanti ngeresep. Kita aduk-aduk. Kalau misalnya nanti kuahnya udah rodok susut, kita akan masukkan tomatnya. Nah, tomatnya udah masuk. Nah masaknya nggak usah lama-lama Fluffy, tinggal diaduk-aduk sebentar, tunggu mendidih. Udah siap kita sajikan di meja makan. Ini warnanya cantik banget, rasanya gurih. Bukan cuma ikannya aja yang enak dimakan pakai nasi, ini kuahnya aja dimakan pakai nasi itu udah enak banget. Ini udah siap kita sajikan di meja makan. Cocok banget untuk lauk sarapan, lauk makan siang, ataupun lauk makan malam. Terima kasih banyak ya sudah menyaksikan video aplikasi hari ini. Semoga kalian suka dan mencobanya. Yang belum subscribe, jangan lupa subscribe ya. Dadah. Hai Fluffy, ketemu lagi dengan aku Kasih. Hari ini Fluffy Kasih mau bikin resep tempe godok yang enak banget. Biasanya Fluffy kalau aku bikin resep kayak gini atau masak kayak gitu lagi males banget maem tuh yang daging-dagingan, ikan-ikan segala, udang-udangan, ayam. Kadang-kadang itu suka ngebosenin ya. Nah, kalau tempe itu kan nggak pernah bosen. Biasanya aku bikin resep yang satu ini. Kita siapkan tempenya, biasanya aku pakai tempe yang godongan. Kalau nggak ya segitiga yang panjang itu juga ada ya. Tapi seadanya Fluffy di rumah aja tempenya modelnya kayak gimana. Karena nggak semua tempat ada tempe model kayak gini. Ini kita siapkan tempenya. Kemudian kalau sudah kita sisihkan dulu. Kita siapkan untuk bumbunya. Di sini aku mau tambahkan cabai rawit karena aku maunya pedes. Tambahkan juga bawang putih, bawang merah, terus ada kunir ya. Ini kunirnya nggak usah banyak-banyak, sedikit aja. Tambahkan kemiri juga biar nanti lebih buket. Ini semua mau kita haluskan. Boleh pakai ulekan kayak gini ataupun misalnya mau pakai blender juga boleh. Kalau misalnya sudah halus, ini mau kita tumis. Minyaknya nggak usah banyak-banyak, sedikit aja. Kemudian kalau sudah panas, kita mau tumis bumbu sudah tadi kita haluskan. Kita aduk-aduk, biarkan nanti sampai aromanya wangi banget. Kalau sudah wangi, di sini kita tambahkan juga ada godong salam Fluffy. Kita aduk-aduk lagi. Kalau sudah benar-benar wangi, matang dan juga tanek, baru di sini kita akan masukkan tempenya. Kemudian kalau sudah kita mau tambahkan lagi air. Tambahkan juga bumbu-bumbu lainnya. Aku mau tambahkan gula, garam, dan juga penyedap rasa. Untuk gulanya aku mau banyakin dikit ya, karena aku mau rasanya itu pedas, terus ada manisnya dikit, dan juga ada gurih buketnya. Maka aku pakai gulanya ini agak banyak. Kita aduk-aduk, kita masak pakai api kecil aja Fluffy. Nah ini kalau sudah mendidih kita kecilkan apinya. Nanti kita masak sampai bumbunya benar-benar ngeresep. Dan kuahnya juga udah mulai asat, tapi nggak usah yang sampai asat banget, masih rodok nyemek-nyemek gitu Fluffy. Itu nanti kita maem pakai nasi, sak kuahnya, sak tempenya, wah enak banget. Seperti ini aja, kita langsung sajikan di meja makan. Ini cocok banget kita maem pakai nasi anget. Terus kalau misalnya Fluffy punya jangan gori, di maem pakai tempe kayak gini, itu udah genah enak banget. Terima kasih banyak ya sudah menyaksikan video aplikasi hari ini. Semoga kalian segera mencobanya. Yang belum subscribe, jangan lupa subscribe ya. Dadah. Hai Fluffy, ketemu lagi dengan aku Kasih. Hari ini Fluffy Kasih mau bikin resep masakan pepes ikan patin yang enak banget. Pertama-tama di sini kita siapkan ikan patin. Tadi aku beli di pasar tuh ikannya tuh masih seger-seger banget. Nyenengin ya kalau masak ikan tuh masih seger-seger kayak gini.
Bagi Flavis yang mungkin nggak suka banget sama ikan patin tapi pengen pakai resep ini, boleh banget. Flavis bisa ganti ikannya pakai ikan mas atau pakai ikan nila, ataupun Flavis mau pakai ikan kakap, terus ikan kerapu, itu juga enak banget Flavis. Untuk bahan tambahannya di sini kita mau pakai kemangi. Rasanya tuh kemangi itu wajib ada biar nanti aromanya tuh makin wangi dan juga seger gitu. Tomatnya juga nggak boleh ketinggalan. Ini tomatnya kita potongnya tipis-tipis nih, kita pakai agak banyak ya. Kalau mau bikin pepes itu bumbunya itu memang harus banyak supaya nanti buket, gurih dan juga seger. Tambahkan juga nanti lombok rawit wungkulan. Untuk bumbu halusnya di sini kita mau pakai cabai merah keriting. Kemudian di sini kita akan tambahkan lagi bawang merah dan juga ada kunir, merica dan juga ketumbar. Tambahkan sedikit air supaya lebih gampang untuk menghaluskannya. Kalau sudah halus, ini bumbunya kita tumis dulu Flavis. Beberapa kali Flavikasi bikin resep pepes itu bumbunya nggak ditumis. Nah hari ini Flavikasi mau bikin yang versi ditumis. Rasanya itu lebih gurih, terus juga lebih enak gitu. Tambahkan juga gula, garam dan juga penyedap rasa. Nah kalau misalnya Flavis bikin pepes itu garamnya ditambahin sedikit dari Flavis biasa masak ya, karena nanti kita mau mengalami proses pengukusan, jadi nanti kadar garamnya itu suka luruh gitu, jadi tambahkan garamnya sedikit lagi. Ini kita tambahkan cabai rawit wungkulan, kita tumis-tumis lagi. Kalau sudah wangi banget, sini baru kita matikan apinya, kita masukkan ikan patinnya, kita aduk-aduk. Ini diaduk-aduk ini dalam keadaan api yang mati ya Flavis. Kita aduk-aduk, biarkan nanti tercampur rata dengan bumbunya. Kalau sudah, ini mau kita sisihkan, kita siapkan daun pisang yang sudah tadi kita jemur supaya nanti nggak alum. Kemudian kita akan tambahkan kemangi dan juga tomat di atasnya dan juga bumbunya seperti ini. Nah kalau sudah, ikannya kita taruh di atasnya, kita tambahkan lagi bumbunya, tambahkan kemanginya dan juga kita tambahkan godong salam. Kalau sudah kita bungkus juga simpel banget Flavis, cuma digulung aja kayak gini pakai daun pisang. Jangan lupa ujungnya disematkan. Bagi Flavis yang mungkin tinggal di luar negeri nggak punya daun pisang, bisa juga diganti pakai aluminium foil, itu juga boleh banget. Kita bungkus semuanya sampai nanti selesai. Kalau sudah, kita siapkan kukusan. Ini tadi sudah tak nyalakan apinya jadi sudah mendidih. Kemudian kita akan toto satu-satu kayak gini. Nah sekarang kita akan tutup, kita masak sampai nanti benar-benar mateng dan juga buket ya, dan juga tanek banget. Sebenarnya ikan kan sebentar banget mateng, tapi aku masaknya sengaja agak lama pakai api kecil supaya nanti benar-benar tanek. Nah kalau misalnya sudah dingin dan mau makan, kita mau panggang Flavis, kita siapkan wajan, kemudian tambahkan sedikit minyak supaya nanti ada kebakar-kebakar gitulah Flavis, biar nanti aromanya makin wangi banget. Jangan lupa dibolak-balik. Nah ini kalau udah dipanggang kayak gini aromanya wangi banget. Tapi saya Flavis mau bakar pakai apa tuh yang panggangan yang ada arangnya, itu juga boleh banget Flavis. Dan nanti kita kalau misalnya sudah agak kering, sekarang kita langsung sajikan di meja makan. Ini mumpung masih anget-anget banget Flavis, kita mau langsung maem, cocok banget di maem pakai nasi. Kalau misalnya nanti di rumah Flavis punya sayur asem, tempe goreng, itu cocok banget. Terima kasih banyak ya sudah menyaksikan video Flavikasi hari ini. Semoga kalian suka dan mencobanya. Yang belum subscribe, jangan lupa subscribe ya. Dadah.